حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para bapak ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berselawat kita ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lewat, bahwasanya riba itu dia terjadi bukan hanya sekedar pada pinjam saja atau kemudian pada hutang piutang saja. Akan tetapi riba itu juga terjadi pada emas dan perak. Riba itu juga terjadi kepada jual beli makanan pokok dan seluruh jenis dagangan. Kalau makanan pokok, qaulnya Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Tapi qaul jadidnya itu semua jenis makanan, semua jenis makanan apapun jual belinya itu bisa terkena riba. Maka Bapak Ibu, dalam hal ini hadis Rasulullah SAW berikutnya adalah di mana Rasulullah SAW bersabda, la tabi'udz dzahaba bidzahab. Tidak boleh jual beli itu emas dengan emas. Walal wariqa bil wariq, dan kemudian perak dengan perak, itu tidak boleh. Walal burra bil burri, dan kemudian gandum dengan gandum. Walas syair bis syair, dan kemudian jelai dengan jelai. Walat tamra bit tamri, lalu kurma dengan kurma. Walal milha bil milhi, garam dengan garam. Jadi tidak boleh jual beli itu illa, kecuali sawaan bisawain, kecuali nilainya sama. Ainan bi'ainin, lalu kemudian barangnya itu dia kelihatan, yakni langsung cash. Kemudian yadan biyadin, artinya langsung serah terima. Jadi jual beli emas nih, maka kemudian kurma dengan kurma, emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh kecuali nilainya itu adalah sama. Walakin akan tetapi bi'udz dzahaba bil wariq, yaitu juallah emas dengan perak. Lalu kemudian wal wariqa bidzahab, atau perak dengan emas. Wal burra bis sa'ir, dan kemudian gandum dengan jelai. Was sa'ir
maka kemudian jelai bil burri dengan gandum, wat tamra bil milhi, dan kemudian kurma dengan garam, wal milha bit tamr, atau kemudian garam dengan tamar. Kaifa syi'tum, itu terserah kita lah. Lalu kemudian faman zada, maka kemudian siapa apa yang menambah, awis tazada, maka kemudian atau minta untuk ditambah, maka faqad arba, maka dia adalah riba. Rawahu Syafi'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Fadalla hadithu ala ma dzakara Syekh fi bai'iz zahabi bil zahabi wal fiddati bil fiddah. Maka ini menjadi dalil bagi siapa? Hadis ini menjadi dalil yang dikutip oleh apa? Syekh dalam kemudian penulis kitab ini. Yakni apa? Jual beli emas dengan emas, kemudian perak dengan perak. Jadi Bapak Ibu begini, kalau dia emas, dan ini kan biasa terjadi kepada apa, mohon maaf, tukang emas, Pak. Misalnya begini, kita pengen nukar emas, emas kita itu tahun 2015 misalnya, atau tahun 2000 lah. Kita punya emas tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2022. Berat emas kita itu dulu 5 gram. Sekarang 5 gram juga di 2022 ini. Maka datang kita ke toko emas. Sudah datang ke toko emas, maka kita tukar dengan emas yang nilainya sama 5 juga, 5 gram. Maka kemudian si tukang emas itu mau tidak dia merugi? Tidak mau, karena emas kita tahun 2000, sementara ditukar dengan emas tahun 2022. Maka terkadang bagi orang yang tidak paham, para tukang emas ini, maka dikurangilah nilainya. Tadi 5 gram, maka dikurang menjadi 4,8 gram. Itu namanya riba. Riba apa namanya itu? Riba fadl. Atau begini, dengan cara yang lain, kita punya emas tahun 2000, beratnya 5 gram, lalu kita tukar tahun 2022, beratnya juga kemudian 5 gram, cincin tukar dengan cincin dengan seberat 5 gram. Maka kemudian dia kasih juga 5 gram itu, tapi ada tambahan uang. Jelaslah, karena kemudian dia ingin mengambil keuntungan. Maka kemudian katakanlah kalau 5 juta harganya, maka kemudian kita bayar 5.200.000 atau 5.300.000. Berarti kita keluar 300 lebih dari itu. Itu namanya riba. Itulah riba fadl. Maka kalau tidak paham dalam hal ini, maka bisa jadi orang terkena riba. Lalu caranya bagaimana supaya kita nggak kena riba? Jual dulu. Ini emas berapa? 5 gram. Emas ya. Emas 5 gram. Saya mau tukar, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi saya beli dulu emas Bapak. Habis itu belilah itu. Serah pilih yang mana. Begitu caranya. Kalau tidak kena riba, Pak. Maka ini yang kemudian diwanti-wanti. Kalau kita tidak paham, la yafi' fi sukina hadza illa man faqih wa illa akala riba radiyaan aba. Dalam hal jual beli, kalau kita nggak paham fikih jual beli secara sengaja atau tidak sengaja, maka kemudian kita akan kena riba. Ridho atau tidak ridho, kita akan kena riba. Maka Bapak Ibu, ini maksud dia dari ini. Jadi kalau kita mau kemudian emas ya tahun 2005 gram dengan 5 gram sekarang sama saja. 5 gram dulu, 5 gram sekarang juga kalau mau tukar. Dan kemudian syaratnya itu adalah apa? Itu dia ada 3 kali tadi syaratnya. Apa? At-tamasul. Apa itu? At-tamasul itu adalah dia harus punya apa? Tamasul itu adalah kesamaan nilai. Dia harus sama nilainya. Kalau emas 5 gram, maka kemudian dia harus emas juga 5 gram. Maka kemudian yang kedua, wal hulul. Apa itu hulul? Dia harus cash secara langsung. Dan kemudian adalah wal qabdu fil majalis. Lalu kemudian serah terimanya itu harus di tempat. Tapi kalau dengan barang yang berbeda, maka kemudian itu terserah kita.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita mana tahu nanti kan kita tukar tambah atau apapun, maka kemudian kita harus paham. Kalau memang orang yang kemudian yang tadi itu tidak paham, maka kemudian bisa kita jelaskan. Maka dalam hal apalagi emas ini ya, kita harus cari dulu, tahu dulu bagaimana orang tersebut kira-kira dia paham tidak tentang fikih muamalah. Kalau dia paham, maka kemudian kita bertransaksi dengan dia. Mudah-mudahan insya Allah ada keberkahan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari riba fadl. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.